Isti'adah. Siap. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Kenapa? Izin ya? Ya baik, untuk hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya kita review dulu ya pelajaran yang minggu lalu tentang apa kalian sudah belajar? Senyawa. Kovalen. Ya, apa itu senyawa kovalennya? Sebentar. Senyawa kovalen. Jadi bagaimana? Adanya ya, mirip adanya pemakaian bersama elektron. Masih ingat senyawanya, contoh senyawanya? Ya. Nah, ini Ibu ada dua gelas, isinya itu air. Kalau misalnya Ibu tambahkan ini ya, minyak goreng di sini aja. Ini air, lalu kita tambahkan minyak goreng. Kemudian, ya. Oh ya, kemudian amati apa yang terjadi. Ya, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita bisa dilihat ya. Ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini dan melakukan percobaan uji kepolaran beberapa senyawa kovalen. Selanjutnya presentasi. Nanti ya kalian akan mengkomunikasikan hasil percobaan uji kepolaran dan kelarutan. Lalu yang terakhir kalian menyimpulkan hasil percobaan uji kepolaran dan kelarutannya. Apa? Yang berikutnya kalian mendesain project. Ini merancang percobaan, nanti akan diberikan modul bahan ajar. Di sana nanti kalian bisa pelajari hari ini. Selanjutnya kalian membuat jadwal, menyusun jadwal pengerjaan project. Ini berapa menit untuk langkah merancang, berapa menit kalian melakukan percobaan, berapa menit kalian membuat tabel, nah ini seperti itu. Lalu nanti ada presentasi hasil, ya, kalian nanti setiap kelompok ke depan mempresentasikan hasil diskusinya, lalu menyimpulkan. Yang terakhir ada soal evaluasi dan kegiatan graduasi. Nah ya, silakan dibacakan dulu SKPD-nya. Ya, tidak bercampur ya antara air dan minyak. Kenapa ya terjadi seperti itu? Nah, silakan dari
membantu kalian menjawab, silakan dibagikan dulu. Ya boleh sambil merancang, boleh kartonnya dipersiapkan ya untuk nanti presentasi ke depan. Ya, silakan diisi ya. Ibu beri waktu kurang lebih 10 menit lagi ya untuk menyelesaikan proyeknya untuk nanti ditampilkan di depan kelas. Terlebih dahulu tampil ke depan, silakan. Ya, kalau umumnya boleh. Cara kerjanya yaitu tuangkan air ke dalam botol yang sudah dilubang bagian bawahnya, kemudian gosokkan minyak pada rambut atau kain. Saat air mengalir, dekatkan muka kepada air. Terlihat air membelok ke arah muka, yang berarti air atau H2O adalah senyawa polar. Yang kedua, tuangkan minyak ke dalam botol yang sudah dilubangi bagian sebelumnya. Kemudian saat minyak mengalir, dekatkan muka kepada minyak. Terlihat minyak mengalir lurus ke bawah, yang berarti minyak adalah senyawa non-polar. Yang ketiga, tuangkan cuka ke dalam botol yang sudah dilubangi. Di saat cuka mengalir, dekatkan minyak kepada cuka. Terlihat cuka membelok ke arah muka, yang berarti cuka adalah senyawa polar. Di sini terlihat bahwa penggaris yang digosokkan kepada kain di sini berbelok karena secara teoritis penggaris yang dibelokkan kepada kain akan mengambil penggaris yang netral akan mengambil elektron yang diambil dari kainnya, maka penggaris itu akan kelebihan elektron dan menjadi muatan negatif. Karena air merupakan senyawa polar yang bermuatan positif, yang salah satunya bermuatan positif, maka penggaris yang bermuatan negatif akan menarik air jadi berbelok. Sedangkan minyak, karena minyak bermuatan non-polar, bermuatan tidak stabil dan senyawanya yaitu polar,
maka penggaris yang bermata negatif tidak akan terpengaruh oleh minyak tidak akan terpengaruh oleh penggarisnya. Yang pertama, kita memiliki senyawa air. Jika air dicampur dengan minyak, akan terjadi apa? Ternyata air dan minyak tidak bersatu meskipun sudah cair. Yang kedua, ada senyawa air dengan bensin. Apa yang terjadi? Ternyata air dan bensin jika dicampur sama seperti minyak tidak bersatu meskipun sudah cair. Berikutnya ada senyawa air dan cuka. Jika dicampur, apa yang terjadi? Ternyata air dan cuka terlarut menjadi satu. Selanjutnya ada air dan alkohol. Jika dicampur, apa yang terjadi? Ternyata keduanya sama seperti cuka dan air terlarut. Ya, berikutnya kalian akan menyaksikan virtual lab atau praktikum ya, yang sebenarnya. Aliran bensin yang keluar dari bulet tidak menunjukkan pembelokan atau ketertarikan ke arah penggaris. Artinya, bensin bersifat non-polar. Teman-teman, mengapa aliran yang bersifat polar itu cenderung untuk membelok atau mendekati penggaris yang sudah Sudah dipaparkan ya mengenai presentasi kelompoknya masing-masing. Ya, silakan sekarang untuk menyimpulkan dari kelompok mana yang. Baik, kesimpulannya adalah senyawa propalen polar dapat diidentifikasi dalam aliran larutan yang membelok ketika didekatkan medan listrik statis maupun medan magnet. Sedangkan pada senyawa propalen polar, arah aliran larutan akan tetap stabil dan lurus. Ya, berikutnya kesimpulannya apa? Kesimpulan dari saya, senyawa kovalen yang polar akan larut dalam pelarut yang polar. Begitu juga sebaliknya, senyawa kovalen non polar dapat larut dalam pelarut yang non polar. Ini istilahnya disebut dengan Lipizza's effect. Ya, evaluasi dulu. Silakan teman-teman duduknya dirapihkan lagi. Ya, alat tulis yang ada di meja kalian. Silakan kerjakan soalnya. Sudah dikumpulkan ya semuanya. Untuk berikutnya di terakhir ini kita sudah sama-sama tadi mempelajari kepolaran senyawa ya. Nah, silakan yang mau menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini. Ya, silakan Ahmad. Adanya presentasi dari hasil diskusi dan literasi membuat kami lebih mudah dan cepat dalam menghadapi rumusan masalah yang dihadapi secara berkelompok. Juga teori yang tertulis di bahan ajar yang direalisasikan dengan praktik juga membuat kami lebih mudah dan cepat dalam memahami materi yang dipelajari.